Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisam Saifuddin dengan NIM akhir 196. Di sini saya dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang teknik pemberian nasihat dan informasi dalam konseling. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian nasihat. Secara bahasa, nasihat adalah ajakan untuk berbuat baik dari seseorang. Adapun secara istilah, nasihat dalam proses konseling merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam proses konseling agar konseli dapat mengembangkan potensi dirinya, masalah yang dihadapinya, serta mendapatkan kejelasan atau kepastian mengenai hal yang hendak dilakukan oleh konselor. Konselor sendiri juga harus memperhatikan usia, kondisi emosional, norma-norma sosial, dan nilai agama yang dianut oleh konseli. Nah, jadi di sini konselor harus memperhatikan keadaan atau kondisi dari konseli, misal memperhatikan usianya, memperhatikan kondisi emosionalnya, norma-norma sosialnya, dan nilai agamanya, agar proses konseling nantinya bisa berjalan lancar dan tidak terjadi salah paham. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu macam-macam nasihat. Yang pertama, nasihat langsung atau direct advice. Diberikan konselor bila mana konseli tidak mengetahui sama sekali hal apa yang akan dilakukannya. Misal menasihati konseli dan menyelesaikan masalah dari konseli. Yang kedua, nasihat persuasif atau persuasive advice. Diberikan bila mana konseli sudah mengetahui alasan-alasan logis atas rencananya. Nah, di sini konseli ini sudah tahu alasan logisnya, maka konselor membimbing konseli untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, yang ketiga yaitu nasihat alternatif atau alternative advice. Diberikan konselor setelah konseli mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap alternatif. Jadi, konseli sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan. Nah, maka konselor dalam hal ini tinggal memastikan saja konseli mau memilih alternatif penyelesaian yang mana, gitu. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pengertian informasi. Secara bahasa, informasi adalah pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu yang terjadi. Adapun secara istilah, informasi dalam proses konseling merupakan pemberian penjelasan secara lisan atau tertulis dalam proses konseling kepada konseli dengan mempertimbangkan keadaan dan lingkungan agar memperoleh pandangan yang lebih luas mengenai informasi yang diberikan oleh konselor kepada konseli harus sesuai dengan hal-hal yang diketahui oleh konselor. Konselor harus memberikan informasi kepada konseli yang bersifat objektif dan bebas dari prasangka pribadi. Jadi konselor di sini harus memberikan penjelasan kepada konseli baik lisan maupun tertulis, serta informasinya tidak sampai menyinggung konseli, gitu. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tahapan-tahapan informasi dalam konseling. Yang pertama, perencanaan. Konselor merumuskan tujuan, menentukan bahan informasi, dan memilih contoh-contoh yang sesuai dengan bahan informasinya. Jadi konselor membuat rencana terlebih dahulu, lalu memberikan contoh-contoh sesuai dengan kondisi konseli nantinya. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Konselor membuat bahan yang menarik minat sehingga mudah diingat oleh konseli dan menyampaikan materi secara jelas dengan tujuan diadakannya konseling. Jadi konselor di sini ketika proses konseling harus membuat bahan atau materi yang menarik agar konseli sendiri ketika bercerita tidak bosan atau ragu, gitu. Serta konselor harus menyampaikan materi secara jelas kepada konseli. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi. Dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahan informasi telah sampai semua kepada konseli. Evaluasi pemberian informasi dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan atau tertulis kepada konseli. Jadi di sini konseli itu ditanya lagi, baik lisan ataupun tertulis oleh konselor. Agar nantinya informasi yang didapat oleh konselor itu sesuai dengan apa yang diceritakan atau diutarakan oleh konseli.
Dan ini juga sebagai langkah akhir dari proses konseling. Gitu. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ada keluhan apa Mas? Jadi gini Mas, saya dari kecil itu terkenal introvert, orangnya pendiam Ya. Terus seakan-akan saya ini nggak mau berkecimpung dengan interaksi sosial gitu. Sehingga ketika saya presentasi itu saya tuh bingung ingin berkata ngomong apa gitu. Terus ditambah lagi ketika saya pas masih SMA ngomong di depan umum, akhirnya teman saya itu ketawa. Akhirnya punya trauma tersendiri untuk saya gitu. Sehingga pas lagi perkuliahan saat ini, apalagi udah offline lagi, itu sulit mengembalikan mengembalikan jati diri saya gitu. Nah, apakah ada nasihat untuk saya ini Mas? Baik, jadi permasalahannya tuh kecemasan dalam berbicara di depan umum gitu ya. Nah, jadi itu langkah-langkahnya yang pertama itu bisa menguasai diri dulu Mas. Seperti kayak mempersiapkan dirinya dulu, mempersiapkan topiknya dulu atau materinya dulu gitu. Yang pertama. Terus yang kedua itu bisa menggunakan komunikasi dua arah, seperti mengajak komunikasi dengan audien gitu Mas. Terus yang ketiga itu bisa Mas, apa tuh mengatur nada bicaranya, seperti kayak ekspresinya gimana, bahasa tubuhnya gimana gitu, biar lebih apa ya, lebih kena gitu loh ke audiennya gitu. Terus yang selanjutnya tuh sering berlatih di depan cermin, itu juga itu yang untuk diri sendiri atau berlatih dengan teman dekat gitu Mas. Oh gitu ya. Jadi sampai saat ini pun juga ketika walaupun saya latihan gitu, yang walaupun nggak banyak gitu ya, tetap kayak ada trauma tersendiri gitu. Pengen ngomong susah banget ngomong ke orang lain gitu. Jadi pas lagi ngomong tuh terbata-bata, terus mikir-mikir dulu ya kan. Ada solusi lagi nggak tuh kalau buat yang terbata-bata? Jadi itu tadi kayak seperti sering latihan itu tadi sering latihan sama mempersiapkan topik itu tadi, mempersiapkan diri lebih awal gitu. Jadi kita nggak apa ya istilahnya, nggak kaget gitu, nggak terburu-buru gitu. Iya benar kaget ya gitu. Berarti emang persiapan diri dulu ya sebelum ngomong, sebelum presentasi atau sebelum berbicara di depan umum gitu. Gimana? Terima kasih Mas. Ada tambahan lagi Mas? Udah itu aja sih. Baik, kayak gitu. Sekian, terima kasih.